Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Bathara Indra. Hidup mereka sangat miskin, sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempalam, buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon pada raja untuk memetik buah mempalam di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu diperbolehkan untuk mengambil buah mempalam tersebut. Setelah itu lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Marakrama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya Putri Nila Kusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya untuk pindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa Indradewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Antah Berantah. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujuk untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujuk tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari. Sepeninggalnya Marakrama dan Putri Nila dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh, berantakan, dan tidak karuan, serta orang tua Marakrama menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Marakrama berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun naasnya mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipukuli dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marakrama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nila Kusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Makildasari, yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Panghiringan Cahaya. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Sedangkan Marakrama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marakrama tidak sendiri, melainkan raksasa juga menculik Putri Cahaya Kairani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marakrama. Setelah itu keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju negeri Panghiringan Cahaya tempat asal Putri Cahaya Kairani. Hal tersebut berjalan mulus, sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marakrama dibuang ke laut. Karena hal itulah Marakrama dimakan oleh ikan hiu, tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kebaya yang memberitahu bahwa ada Marakrama di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek Kebaya untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Marakrama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marakrama bekerja bersama Nenek Kebaya sebagai perangkai bunga yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan juga Putri Cahaya Kairani. Karena itulah Marakrama bertemu dengan adiknya, yaitu Putri Nila Kusuma. Lalu Marakrama dan adiknya meminta kembali ke negeri Puspasari untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Dari itu Marakrama diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya. Take me home where I belong.